Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah salatan alaika ya Habibullah ya syafi khalqi indallah. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Anang Gator. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali dan menyampaikan kembali tentang tahsinul qiraah atau memperindah bacaan Al-Qur'an. Nah, Topik yang topik pada kali ini sangat penting bagi setiap muslim. Tahsinul Quran atau upaya memperindah dan membenarkan bacaan Al-Quran. Nah, ini ada beberapa pembahasan yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama itu adalah memahami pondasi. Nah, pondasi pada kesempatan kali itu ada dua hal. Yang pertama itu tajwid dan qiraah. Nah, untuk mencapai bacaan yang benar, kita perlu memahami dua konsep dasar. Yang pertama itu tajwid atau aturan standar. Nah, ini adalah aturan-aturan yang menjadi standar baku untuk mencapai bacaan Al-Quran yang benar. Tajwid inilah yang kemudian diupayakan untuk dipraktekkan melalui tahsin. Nah, qiraah atau bacaan atau membaca secara sederhana ini merujuk pada aktivitas membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, intinya tahsinul Qiraah Quran adalah proses memperindah bacaan Al-Quran agar supaya dengan standar tajwid yang telah ditetapkan. Masalah-masalah dalam tahsinul qiraah. Nah, tahsin bertujuan untuk mengatasi berbagai kesalahan mendasar yang terjadi dalam membaca Al-Quran. Kesalahan-kesalahan ini meliputi yang pertama itu kesalahan dasar makhrijul huruf, kesalahan dalam pengucapan, titik koma, artikulasi serta huruf hijaiyah yang bisa merubah makna seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kesalahan sifatul huruf. Kesalahan dalam beberapa sifat-sifat yang melekat pada huruf atau seperti hamz, jazr, itam dan lain-lain membedakan satu huruf dengan yang lain. Nah, kesalahan huruf makhraj, ada kesalahan dalam menempatkan kaidah-kaidah huruf bacaan seperti idgham, ikhfa, amal, panjang pendeknya, idgham, dengung dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kesalahan vokal dan intonasi. Nah, di sini kesalahan dalam menempatkan nada tertekan suara atau vokal yang tidak sesuai dengan kaidah bacaan. Selanjutnya yaitu kesalahan waqaf dan iktidah. Kesalahan dalam berhenti waqaf dan memulai kembali iktidah bacaan dapat merusak ayat seperti itu. Nah, selanjutnya tartil dan kecepatan bacaan. Ketidakmampuan untuk menjaga irama dan kecepatan bacaan agar tetap sesuai dengan konsep tartil seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu inti bacaan atau konsep tartil. Supaya semua upaya tahsin dan tajwid berujung pada pencapaian tartil. Nah, definisi tartil membaca Al-Quran dengan pelan dan perlahan, membaguskan hafalan Quran sekaligus memahami maknanya. Tartil adalah ruh dari sebuah bacaan Quran. Tingkatan kecepatan tartil dibagi menjadi 3 tingkatan kecepatan yang semuanya tetap berada dalam koridor tartil yang benar. Yang pertama tahqiq, tingkat bacaan yang sangat lambat dan berhati-hati, umumnya digunakan untuk belajar dan latihan. Nah, selanjutnya tajwid, tingkat bacaan yang sedang atau menengah, lebih cepat tahqiq namun tetap memperhatikan semua kaidah. Yang selanjutnya itu hadr, tingkat bacaan yang cepat namun tetap wajib menjaga hukum tajwid, tidak boleh mengabaikan hukum mad atau gunnah seperti itu. Dan selanjutnya faktor-faktor dan penghambat. Nah, di sini mencapai tahsinul qiraah bukanlah tanpa tantangan. Permasalahan dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor penghambat utama meliputi yang minat dan motivasi, kurangnya keinginan dan dorongan diri internal untuk tekun memperbaiki bacaan, kualitas pengajar, keterbatasan guru. Ini adalah masuk dalam eksternal dalam memahami dan kemampuan mengajar kaidah tajwid yang benar.
metode pembelajaran, belum optimalnya penerapan metode belajar. Padahal metode yang paling umum adalah talaki, yaitu belajar langsung tatap muka dan menyetorkan bacaan kepada guru yang kompeten. Dan selanjutnya, kurang latihan dan konsistensi. Tidak adanya rutinitas, latihan dan pengulangan yang konsisten merupakan kunci penguasaan tahsin. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil pada kesempatan kali ini adalah tahsinul qiraah adalah sebuah perjalanan konsisten untuk memastikan bacaan kita sesuai dengan standar tajwid, jauh dari kesalahan mendasar, mencapai rutin yang merupakan ruh bacaan Al-Quran. Penguasaan bacaan ini memerlukan motivasi kuat, bimbingan guru yang berkualitas, dan metode talaki yang konsisten. Mari kita tingkatkan upaya kita dalam belajar, kita perbaiki bacaan Al-Quran dan ibadah keharusan kita menjadi seorang muslim. Itu saja pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Anang Widianto, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.